Desa 4, Kabupaten Karanganyar. Berikut video aksi nyata modul 1.4 sosialisasi program guru penggerak kepada rekan-rekan di SDN 03 Jati, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul di ruangan ini untuk melakukan kegiatan bersama, yaitu sosialisasi paket modul 1 program guru penggerak. Bapak Ibu, sebelumnya saya ucapkan mohon maaf karena kegiatan ini berkesan mendadak, tetapi saya berharap dengan kemendadakan ini kita bisa bersama-sama untuk mengenal guru penggerak dan pada akhirnya akan bermuara di sekolah penggerak. Sebagai awalan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Sugito selaku Kepala Sekolah dan Bapak Ibu guru semua, Bapak Guru SDN 3 Jati yang berkenan hadir dalam kegiatan ini. Pertama, saya berterima kasih sekali karena sudah diberi kesempatan untuk menyosialisasikan kegiatan ini. Pertama-tama dari kegiatan ini adalah slide-nya Pak. Kita mengenal tokoh pendidikan Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara. Kalau sebelumnya kita itu waktu kita D2 kuliah S1 ataupun Bapak Ibu yang di SPG itu dikenalkan teori-teori pembelajaran dari orang asing. Kita tidak belum terlalu ke Ki Hajar Dewantara itu sendiri. Tetapi sekarang di era ini tahun 2021 mulai dikembangkan Merdeka Belajar berdasarkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang mempunyai slogan yang sudah sangat kita kenal dari dulu, yaitu ing ngarsa tutulodo ing madya mangun karso tutwuri handayani. Mulai dari diri, yaitu semua materi yang akan dipelajari itu dikembalikan kepada calon guru penggerak itu sendiri, mulai dari diri sendiri. Kemudian eksplorasi konsep. Nah, pada modul 1 ini kan yang akan dieksplorasi adalah filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi kita akan mengeksplorasi konsep filosofi Ki Hajar Dewantara. Di ruang kolaborasi ini kita berdiskusi. Kalau di modul 1.1 ya kita mendiskusikan tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di modul 1.2 tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak. Di modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Kemudian yang di modul 1.4 yaitu budaya positif. Kemudian demonstrasi kontekstual. Beberapa waktu yang lalu Pak Gito nge-share tentang Galeri Wong. Nah, itu salah satunya tugas di 1.3. Demonstrasi kontekstual ini ada tugas-tugas yang harus kami kerjakan, tetapi pengalaman saya ternyata di program guru penggerak ini teman-teman saya itu luar biasa. Jadi secara tidak langsung memotivasi saya untuk bisa. Kok teman saya bisa bikin PPT yang jalan sendiri, terus kok bikin video, terus membuat poster, membuat seperti buku, fotobook. Itu akhirnya kita di grup itu suka sharing. Ini kalau bikin video ini kita pakai aplikasi ini. Jadi ketika mendapat tugas itu kita saling berbagi, saling melengkapi. Jadi kita sama
waktu kita pengumuman itu disampaikan bahwa kita mulai diklat bareng, lulus bareng, jadi bersama-sama. Jadi tidak ada yang saling meninggalkan. Seperti yang disampaikan Pak Dito tadi, bahwa tidak ada yang mendahului dan tidak ada yang meninggal. Jadi meninggalkan. Jadi sama-sama, semua berjalan bersama. Kemudian elaborasi pemahaman. Elaborasi pemahaman ini bersama instruktur nasional. Jadi nanti ada semacam kelas virtual di mana kami peserta guru penggerak mendapatkan materi langsung dari instruktur. Kemudian koneksi antar materi. Di koneksi antar materi ini kami menghubungkan antara modul 1.1 sampai modul 1.4. Kemudian yang terakhir adalah aksi nyata. Aksi nyata ini di modul 1.1 itu saya melakukan pembelajaran di dalam kelas, mulai memperlakukan murid saya seperti yang dilakukan Ki Hajar Dewantara. Jadi mulai mengajak siswa itu untuk berani berkreativitas, mandiri, melaksanakan tanggung jawabnya seperti itu. Belajar kemarin beberapa waktu yang lalu saya minta anak-anak berbaris lagi, berbaris di depan ruang kelas dengan cara memimpinnya bergantian, karena nanti kita harus membentuk karakter siswa gitu. Itu siklus belajar di program guru penggerak, yaitu Merdeka. Kemudian mulai dari diri sendiri. Coba Bapak Ibu ingat-ingat kembali waktu Bapak Ibu bersekolah, waktu Bapak Ibu masih di SD. Apakah Bapak Ibu masih ingat guru SD Bapak Ibu? Masih. Mengapa Bapak Ibu guru ingat dengan guru panjenengan? Apakah guru tersebut guru yang favorit? Kemudian dari pengalaman panjenengan waktu di sekolah, pengalaman Bapak Ibu waktu di sekolah, apakah Bapak Ibu juga terapkan pada siswa-siswi Ibu saat ini? Misalnya dulu ketika di SD, kalau nggak hafal perkalian dipukul pakai bambu sama gurunya. Apakah itu terbawa dengan Bapak Ibu saat mengajar saat ini? Tidak. Atau ketika Bapak Ibu guru dulu waktu kecil suka diberi makanan sama guru panjenengan, terus kemudian terbawa sekarang jenengan juga suka seperti itu. Eksplorasi konsep. Untuk materi 1.1, eksplorasi konsep mengenai potret pendidikan Indonesia sejak zaman kolonial hingga kini. Kalau pendidikan saat ini para siswa sudah dituntut untuk memiliki keterampilan abad ke-21 yang meliputi apa saja, Bu? Nanti saya dibantu. 4C, Bu. Maaf kalau tidak salah ingat itu ada 4C, yaitu critical thinking, communication, collaboration, dan creativity. Terima kasih. Terima kasih Bu Ati. Itu keterampilan abad 21 yang meliputi 4C. Sedang berikutnya, eksplorasi konsep berikutnya adalah kerangka pemikiran Ki Hajar Dewantara, kemudian tanggapan reflektif kritis. Pada kerangka pemikiran Ki Hajar Dewantara itu meliputi 1. Asas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara membedakan antara pendidikan dan pengajaran. Kalau pengajaran itu bagian dari pendidikan ya Pak ya.
Kalau pengajaran bagian dari pendidikan, sedangkan pendidikan sendiri lebih luas dan meliputi cakupan banyak aspek. Lanjut. Kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Jadi kalau si anak berada di lingkungan tempat tinggalnya di lingkungan pasar atau di lingkungan pedesaan atau di lingkungan perkotaan, itu akan membentuk karakter mereka juga. Kemudian kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Isi dan irama ini meliputi dari muatan pelajaran itu sendiri, metode pembelajaran yang kita gunakan, itu nanti yang membentuk karakter si anak, isi dan iramanya bagaimana. Jadi pembentukan karakter siswa itu menurut Ki Hajar Dewantara berdasarkan kodrat alam dan zamannya. Pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak, maksudnya menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. 3 aliran mengenai perkembangan jiwa anak, yaitu ada teori rasa bahwa anak diibaratkan sebagai kertas kosong, sehingga guru punya kuasa untuk mengisi kertas kosong itu. Padahal kita tidak boleh memaksakan untuk mengisi kertas kosong itu ya. Kemudian teori yang kedua yaitu ibarat kertas, anak itu sudah berisi tulisan penuh. Apapun pendidikan yang kita berikan, kita tidak bisa merubah karakter anak. Teori yang ketiga yaitu ibarat kertas lagi, anak itu kertas yang sudah berisi tulisan tetapi samar-samar. Tugas kita sebagai pendidik yaitu menebalkan tulisan itu, menebalkan pada bagian-bagian yang harus membawa siswa ke arah lebih baik. Itu kita tebalkan. Sedangkan pada tulisan yang mengarah ke tidak baikan anak atau hal-hal negatif, itu kita tidak boleh menebalkannya. Jadi kita hanya mengarahkan anak-anak untuk melakukan atau berbuat baik dan meninggalkan hal-hal yang tidak baik. Nah, hal-hal yang tidak baik itu menjadi tulisan yang tetap sama. Karena setiap anak mempunyai kebutuhan yang berbeda, mempunyai kemampuan yang berbeda pula. Berpihak pada anak. Jadi bukan kita yang harus diikuti siswa. Maksudnya kamu harus bisa ini. Padahal anak punya bakat lainnya. Misalnya kita memberi pelajaran matematika, padahal si anak ini tidak suka dengan matematika. Kita tidak boleh memaksakan anak ini untuk bisa bermatematika atau berhitung. Kita beri kesempatan pada anak ini untuk mengembangkan dirinya sendiri di bakat atau di kemampuan mereka yang mereka bisa atau yang mereka suka, sehingga anak itu bisa melampaui kecerdasannya itu sesuai karakternya. Seperti itu. Jadi kita diharapkan kedepannya bisa mengarahkan siswa untuk berkembang sesuai dengan karakter mereka. Lanjut. Peran guru penggerak. Peran guru penggerak jadi yang pertama sebagai untuk menjadi pemimpin pembelajaran. Di dalam kelas, otomatis kita menjadi pemimpin pembelajaran. Betul sih? Jadi kita melakukan persiapan ketika kita akan melakukan pembelajaran. Kita mengkondisikan siswa kita, memfasilitasi anak-anak. Kemudian yang kedua,
menggerakkan komunitas praktisi seperti misalnya studi fisik kemana, jadi sebagai penggeraknya, Bapak Ibu sebagai penggeraknya, Bapak Ibu yang merancang kegiatan tersebut. Kemudian peran guru penggerak selanjutnya adalah menjadi coach guru lain. Coach itu bukan berarti menjadi pelatih semacam pelatih olahraga ya, tetapi lebih cenderung ke teman curhat rekan lain dalam hal pelaksanaan tugasnya. Misalnya saya menghadap Bu Larsi, saya kok ada masalah ya dengan murid saya ajar itu dengan cara pakai alat peraga ini kok mereka kok masih bengong ya, mereka kok nggak paham ya. Kemudian Bu Larsinya menimpali dengan, lah Bu Wati, gimana kemarin langkah-langkah penggunaan alat peraganya sudah betul apa tidak? Jadi coachnya itu memberi pertanyaan pancingan-pancingan agar teman kita, rekan kita atau yang tadi saya contohkan adalah saya, itu bisa merefleksikan, bisa merenungkan, mengingat kembali apa yang salah ya dari kegiatan saya kemarin. Kemudian saya dituntun, dipandu oleh Bu Larsi untuk menemukan pemecahan masalah saya sendiri. Jadi coach ini tugas perannya itu mendampingi, mengarahkan. Jadi biasanya tanpa kita sadari, Bapak Ibu guru yang sudah berpengalaman itu tanpa disadari sudah menjadi sebagai coach. Ketika guru-guru yang muda tanya, Bu, ini kok murid saya kok gini ya? Terus coba Ibu tanyakan ke teman-temannya. Itu sudah berupa pembimbingan, mengarah ke arah coaching. Kemudian peran keempat yaitu mendorong kolaborasi antara guru dan stakeholder, yaitu mendorong guru. Maksudnya saya misalnya contohnya guru penggerak itu mendorong Bapak Ibu untuk bekerja sama dengan komite sekolah, misalnya itu ya, stakeholder kan salah satunya komite atau paguyuban kelas. Kita mendorong melakukan kerjasama, misalnya kita mau outing kelas, saya mendorong Bu Tias, besok kalau outing kelas itu aja minta bantuan ke paguyuban untuk pendampingan anak. Jadi kan kebetulan guru-gurunya mungkin di sini juga outing kelas sendiri-sendiri di tempat yang lokasi yang berbeda. Jadi peran si guru kalau sendirian tidak akan, mungkin kegiatannya tidak akan bisa berjalan lancar, tetapi dengan berkolaborasi dengan paguyuban atau komite mungkin lebih baik hasilnya. Bapak Ibu, selanjutnya di modul 1.3 yaitu mengenai visi guru penggerak. Next. Di visi guru penggerak ini, seorang guru penggerak mempunyai cita-cita. Visi itu kan tujuan ya, tujuan kedepannya, harapan kita itu nantinya apa, siswa kita maunya apa. Nah ini salah satu tugas mulai dari diri yang saya buat, yaitu saya berharap, ini saya kepalanya gundul, saya berharap siswa saya itu mampu menguasai IT, berkarakter, menjadi pemimpin, kemudian merdeka belajar dan mandiri. Itu harapan saya kepada siswa saya. Harapan mereka memiliki karakter yang seperti itu. Nanti lanjut. Saya memimpikan murid-murid yang belajar dengan riang. Jadi tidak hanya saya, kalau saya harapannya seperti itu. Kemudian sekolah itu berarti dari kepala sekolah, guru, komite, orang tua itu percaya bahwa murid itu aset bangsa. Pasti jenengan setuju kalau murid itu aset bangsa. Setuju? Terima kasih. Selanjutnya, sekolah saya mengutamakan pengembangan karakter dan potensi diri murid secara optimal. Jadi kita sebagai guru, kita harus bisa mengoptimalkan siswa kita untuk mampu mengembangkan karakter
dasarnya. Kemudian murid di sekolah saya sadar betul bahwa dirinya belajar dan dididik untuk menjadi insan yang kompeten, berakhlak mulia, cerdas, dan memiliki keterampilan agar siap hidup secara mandiri. Lanjut. Guru di sekolah saya yakin untuk mengembangkan potensi secara optimal. Jadi semua guru di sekolah saya itu yang saya angan-angankan itu bisa mengembangkan potensi murid secara optimal. Bapak Ibu, berikut adalah contoh pemetaan kekuatan SD Negeri 03 Jati yang saya buat sebagai tugas calon guru penggerak di modul 1.3. Di sini saya dilatih untuk membuat visi sekolah. Tetapi yang saya ambil yang ini visi sekolah kita. Bersaing dalam prestasi, unggul dalam budi pekerti, peduli dan berbudaya lingkungan. Nah, kekuatan apa yang dimiliki sekolah kita yang bisa kita jadikan program sekolah kita? Misalnya kita punya musola yang representatif ya untuk kita gunakan untuk kegiatan-kegiatan keagamaan. Misalnya musola sekolah bisa kita gunakan untuk kegiatan bersama siswa, misalnya pembiasaan sholat berjamaah. Kemudian bisa kita gunakan untuk kegiatan baca tulis Al-Quran. Itu bisa menjadi kekuatan sekolah kita. Kemudian kekuatan kita yang lain yaitu sebagai sekolah Hadiyata Mandiri tingkat nasional. Nah, ini kita bisa membuat program sekolah berbasis kekuatan yang sudah kita miliki. Bapak Ibu, berikutnya modul 1.4 budaya positif. Bapak Ibu bisa menyaksikan tampilan slide berikut. Silakan Bu Risa. Demikian tadi tampilan PowerPoint tentang budaya positif ya. Jadi di budaya positif ini biasanya kita awali di tahun pelajaran atau di awal semester. Disiplin positif ini salah satunya, kalau disiplin itu kan dekat sekali dengan hukuman ya. Nah sekarang kita disarankan untuk tidak memberi hukuman, tetapi kita melakukan restitusi. Seperti yang beberapa waktu yang lalu saya melakukan simulasi restitusi. Jadi setiap ada permasalahan yang berhubungan dengan siswa, kita harapkan untuk siswa menemukan sendiri kesalahan yang dia lakukan. Kemudian siswa mengingat kembali kesepakatan kelas atau kesepakatan sekolah yang dibuat bersama-sama. Setelah mereka menyadari, kita mengarahkan anak, kalau dia sudah sadar dengan kesalahannya, kita arahkan anak bagaimana solusinya untuk memecahkan masalah ini, mencari solusi ketidaknyamanan yang telah mereka lakukan. Demikian Bapak Ibu, akhir dari kegiatan sosialisasi ini semoga dapat kita ambil kebermanfaatannya bersama bagi kemajuan sekolah kita ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya izin mau bertanya. Apa tuh Mbak? Kemarin saat Ibu Ati melakukan sosialisasi tentang budaya positif di aula itu, saya memang mengikuti. Tetapi mohon maaf, di sini saya belum begitu memahami apa itu arti budaya positif. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Itu loh Bu Tias, budaya positif. Sepemahaman saya selama mengikuti guru penggerak itu, maksudnya kebiasaan yang dilakukan terus-menerus
kebiasaan yang diyakini dan disepakati semua orang yang terlingkup dalam lingkungan tertentu. Misalnya di kelas saya berarti budaya positif dalam kelas itu. Kalau di sekolahan berarti kebiasaan yang sudah disepakati bersama seluruh warga sekolah. Nah, biasanya budaya positif itu akan terbentuk efektif apabila ada komunikasi yang efektif antara guru dengan siswa. Bu Wati mau tanya, itu tadi kan di dalam pembelajaran kita tidak boleh pakai kata kamu itu. Nah, salah satu karakter Pancasila itu kan adanya siswa untuk bernalar kritis ya Bu. Iya. Itu bagaimana cara menumbuhkan ke anak untuk budaya bernalar kritis di masa pandemi ini Bu? Terima kasih. Ini Bu Ati, kalau di zaman pandemi ini kan kita pembelajaran bisa secara daring. Nah, kita bisa melalui Google Meeting. Saat Google Meeting itu kan waktu kita terbatas, kita tidak bisa mengajar selama waktu kita luring. Jadi kalau kita daring, itu kita usahakan kita memberi rangsangan ke siswa sebelum kita memberi tugas-tugas itu kita rangsang mereka. Kasih pertanyaan-pertanyaan yang membuat mereka ingin tahu. Itu Bu Ati. Ya Bu, terima kasih Bu. Tapi mau tanya, kemarin waktu panjenengan sosialisasi di aula, itu ada salah satu slide panjenengan yang saya masih kurang paham, yaitu pada posisi kontrol guru itu adanya tulisan motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Itu maksudnya apa ya Bu? Budira, maksudnya motivasi ekstrinsik sama intrinsik itu motivasi yang kalau intrinsik itu motivasinya sudah timbul dari anak itu sendiri. Jadi si anak itu memang sudah punya keinginan untuk punya niat sendiri. Jadi dari dalam anak, sedangkan ekstrinsik itu terbentuk setelah mendapat masukan entah itu dari guru, entah dari teman. Jadi motivasinya itu karena dari lingkungan. Nah iya, Setuju nggak? setuju. Nggak dimasuki di jawaban gimana? Jadi apakah peran guru dalam meningkatkan budaya positif? Bisa masuk komunikasi oke lah, tapi poin pentingnya bagaimana kalau guru itu sebagai teladan, orang yang menginspirasi murid untuk mengembangkan budaya positif ini. Kan ini kan kayak guru ini yang memiliki mendominasi posisi kontrol guru, berarti guru mengontrol murid. Disiplin dan hukuman, guru lagi yang berdisiplin dan hukuman. Tapi di sini tidak ada gurunya yang berperan gitu. Oh, nanti saya jelaskan itu tuh bagus itu. Keren. Disiplin itu tadi ya. Tadi kan budaya positif itu bisa terbentuk jika satu, kita mengetahui posisi kontrol guru. Kita itu adanya di mana. Nah, kontrol guru itu kita kembali lagi. Selama ini ada kata-kata disiplin dan hukuman. Disiplin itu kan hubungannya, saya jelaskan dulu. Ini bolak-balik sih Mbak. Ya, kalau disiplin itu merujuk pada praktek mengajar atau melatih seseorang untuk mematuhi peraturan atau perilaku dalam jangka pendek dan jangka panjang. Sedangkan yang selama ini berlaku itu yang sering kita terapkan itu sebenarnya hukuman. Jadi kita guru itu banyak yang menggunakan reward and punishment. Nah, reward and punishment itu kan hukuman. Demikianlah video aksi nyata modul 1.4. Semoga bermanfaat dan berdampak positif bagi dunia pendidikan di Kabupaten Karanganyar pada khususnya dan membawa kemajuan pada dunia pendidikan nasional pada umumnya. Terima kasih.